Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsalina Guru Singa. Saya dari kelas reguler E 2023 dan dalam mata kuliah analisa wacana. Pernah nggak sih teman-teman bertanya kenapa ketika waktu SMA atau SMP kita selalu melaksanakan upacara setiap hari Senin? Mungkin teman-teman pernah bertanya, ya kenapa juga ya hari Senin itu harus upacara? Kenapa harus capek-capek kita berdiri tiap pagi di tiang bendera nahankan matahari atau nahankan terik panas matahari? Ada juga yang kayak teman-teman kita dulu yang pingsan pas upacara gitu. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, rasa penasaran teman-teman, kita tontonlah dulu video berikut ini. Jadi guys, teman-teman semua, banyak sumber yang mengatakan bahwa upacara yang kita lakukan itu di hari Senin, tepatnya ketika kita SMP atau SMA, itu sebenarnya adalah upacara ataupun tradisi yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi ketika pada masa itu masyarakat Jepang atau tentara Jepang itu melakukan seikere. Seikere itu artinya kayak dia menyembah menghadap matahari. Jadi matahari itu dianggap sebagai dewa. Nah, jadi itulah yang kita budayakan atau rekonstruksikan pada masa sekarang ini. Baiklah, kita lihat sumber yang mengatakan bahwa sepertinya upacara yang kita lakukan itu adalah upacara ataupun tradisi dari Jepang. Let's go. Dikutip dari Historia, Historia ini adalah salah satu artikel yang cukup terkenal di sejarah. Dia memberi judul bahwa di sini mengintip kegiatan sekolah masa Jepang. Murid-murid sekolah zaman Jepang mengalami banyak hal baru, dari mengenakan seragam sekolah, upacara bendera, sampai ditempeleng orang Jepang. Ini ditulis oleh Hendaru Trihanggoro. Di-upload itu pada tanggal 3 Desember tahun 2020. Atau bisa dikatakan ini sekitar 5 tahun yang lalu ya. Bukti pendukung lainnya yang mengatakan bahwa upacara yang kita lakukan itu adalah seikere, seperti pada catatan. Berikut adalah catatan akademisi Johanna Jones dari sebuah bab berjudul The Japanese as Educators in Indonesia, A Personal View, di dalam buku yang berjudul Japan in Asia tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang, beliau ini adalah murid di sekolah perguruan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Beliau menuliskan rutinitas sehari-hari yang dia lakukan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kalau kita katakan sekarang itu bisa disebut sebagai diary. Jadi dalam catatan Johanna Jones itu dia mengatakan bahwa rutinitas sehari-hari memiliki gaya militer. Kami dibangunkan oleh bel pada pukul 5.30 pagi, kemudian mengambil bagian dalam upacara pengibaran bendera, di mana kami menyanyikan Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Kemudian kami menghadapi matahari terbit, berdiri dengan perhatian dan membacakan tindakan dedikasi kepada Kaisar atau Tenno Heika yang telah kami hafal. Kemudian kami melakukan seikere. Ini diikuti dengan latihan fisik atau dalam bahasa Jepang itu Taiso. Jadi teman-teman, pengalaman John ini tadi bersifat personal dan bersifat saksi mata juga karena dia ikut terlibat di dalam praktik pendidikan Jepang. Jadi sebagai kita calon ataupun guru mahasiswa pendidikan sejarah, kita harus menghargai kesaksian-kesaksian semacam ini. Karena kalau zaman dulu kan kesaksian
kalau kita ingin bersaksi itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau kita ingin kesaksian atau bercerita itu kan bisa melalui media atau medsos lah gitu. Kalau zaman dulu kan berbeda. Kalau kita ingin berkeluh kesah, kita harus menulisnya di buku-buku ataupun catatan-catatan. Nah, gitu teman-teman. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, yang tadinya itu kita melakukan upacara sekere seperti catatan Johanna tadi, itu dialihfungsikan atau digantikan menjadi upacara bendera. Jadi ada dua pengalihan lah gitu. Yang awalnya tadi sekere dialihkan jadi untuk upacara pengibaran bendera. Jadi narasi inilah ataupun pengalihan inilah yang dijadikan ketetapan dalam undang-undangan. Jadi gambar di atas adalah bagaimana pemerintah mengatur upacara bendera. Jadi pemerintah mengatur pedoman upacara bendera melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2018. Upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin dan Hari Besar Nasional. Jadi, mengapa pemerintah menerapkan pedoman ini? Jadi tujuannya itu untuk memperkuat nilai kebangsaan kita, nilai disiplin kita, khususnya untuk para anak-anak bangsa, dan nilai semangat persatuan. Jadi teman-teman, klaim dalam tanda petik hanya warisan Jepang itu tidak cukup. Karena apa? Karena ada kontinuitas bentuk, tetapi pergeseran fungsional oleh negara merdeka.